Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Nat Channel. Di sini kita akan belajar bersama mengenai salah satu materi manajemen sumber daya manusia, yaitu recruitment. Sebelum menuju ke pembahasan, jangan lupa like and subscribe. Yuk belajar bareng. Dalam sebuah organisasi perusahaan, sangat diperlukan yang namanya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi tentang manajemen sumber daya manusia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe kualitas yang tepat. Salah satu hal utama dalam menciptakan sumber daya manusia SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas bukanlah suatu hal yang mudah. Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi, dan perusahaan-perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itulah rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi tersebut. Apapun alasannya, jika terjadi lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi, maka lowongan tersebut haruslah diisi. Salah satu cara untuk mengisi lowongan tersebut adalah dengan melakukan proses rekrutmen. Next, pengertian rekrutmen. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Atau dapat dikatakan bahwa rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Mengapa sih dinamakan komunikasi dua arah? Hal tersebut karena para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam suatu organisasi. Sedangkan organisasi itu sendiri sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Next, tujuan rekrutmen. Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Next, tujuan rekrutmen. Nah, kalau tujuan rekrutmen ini merupakan tujuan menurut Hidin Shimamura. Yang pertama, untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Sekian pengertian dan tujuan rekrutmen. Untuk kendala dan proses rekrutmen akan kita bahas di part selanjutnya. Semoga bermanfaat.